Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kita semua berada. Pada hari ini kita akan membahas tentang mitigasi dan adaptasi bencana, degradasi lahan serta kekeringan. Nah, di sini nanti kita akan melihat apakah ada keterkaitan antara degradasi lahan dan kekeringan, serta nanti bagaimana mitigasi serta adaptasi yang dilakukan dalam bencana degradasi lahan dan kekeringan. Kita tinjau konsep dari degradasi lahan. Apa sebenarnya yang dikatakan dengan degradasi lahan? Nah, banyak para ahli yang mengatakan degradasi lahan itu adalah penurunan produktivitas lahan. Nah, penurunan produktivitas lahan ini dia ada dua sifatnya. Ada yang penurunan sifatnya sementara dan ada yang sifatnya selamanya. Nah, walaupun dia penurunan produktivitas itu sementara, dia tergolong kepada degradasi lahan. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan terjadinya degradasi lahan? Nah, penyebabnya itu terdiri dari 2A. Yang pertama itu karena adanya gejala alami. Yang kedua karena adanya aktivitas manusia. Nah, faktor alami yang bisa menyebabkan degradasi lahan itu adalah faktor topografi, yaitu berupa wilayah dengan topografi berombak, bergelombang, serta berbukit dengan lereng yang curam sampai sangat curam. Nah, selain topografi, faktor iklim juga mempengaruhi terjadinya degradasi lahan, yaitu iklim dengan curah hujan yang tinggi dengan intensitas yang tinggi. Nah, salah satunya untuk daerah yang memiliki topografi yang bergelombang sampai curam ini ditunjang dengan iklim yang memiliki curah hujan dan intensitas yang tinggi, inilah nanti yang akan menurunkan produktivitas lahan. Nah, biasanya ini diawali dengan adanya air larian, kemudian erosi sehingga terjadilah degradasi lahan. Nah, yang kedua itu dipengaruhi karena adanya aktivitas manusia. Aktivitas yang bagaimana? Aktivitas yang sifatnya merusak alam, seperti pengelolaan hutan yang tidak bagus, pembuatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau pembuangan limbah-limbah, baik itu limbah industri, limbah rumah tangga. Nah, inilah secara garis besar yang bisa menyebabkan terjadinya degradasi lahan. Sekarang kita masuk kepada bencana kekeringan. Nah, apa yang dikatakan dengan kekeringan? Nah, ini merupakan sebuah keadaan kurangnya pasokan air pada suatu wilayah dalam jangka waktu berkepanjangan. Jangka waktu berkepanjangan ini bisa dikategorikan berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, apa yang sebenarnya menyebabkan bencana kekeringan ini? Nah, yang pertama itu terjadi karena adanya kemarau yang sangat lama. Nah, kemarau yang sangat lama ini dia dipengaruhi sebenarnya oleh iklim. Nah, di mana daerahnya? Nah, itu biasanya terdapat di daerah yang memiliki iklim arid atau daerah kering. Nah, inilah nanti kalau kemaraunya terlalu lama, ini dia nanti akan menimbulkan bencana kekeringan. Nah, yang kedua yang bisa menyebabkan bencana kekeringan itu adalah catchment area tidak ada atau tangkapan airnya itu tidak ada atau sudah rusak. Nah, inilah nanti kalau seandainya terjadi air hujan itu akan berlalu begitu saja tanpa adanya cadangan yang disimpan di dalam tanah, sehingga pasokan air itu dia akan berkurang. Nah, yang terakhir, bencana kekeringan itu bisa terjadi karena adanya penggunaan air yang berlebihan. Nah, inilah secara garis besar yang bisa menyebabkan terjadinya bencana kekeringan. Apakah ada keterkaitan antara degradasi lahan dengan bencana kekeringan? Nah, tadi kita sudah tahu bahwa salah satu penyebab degradasi lahan itu adalah oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang bagaimana? Nah, tadi kita katakan aktivitas manusia yang merusak hutan, merusak lingkungan. Nah, tadi kita sudah jelaskan juga bahwa salah satu penyebab kekeringan itu adalah tidak adanya catchment area atau rusaknya catchment area. Nah, kita tahu hutan itu merupakan cadangan air terbesar. Nah, atau kita katakan catchment area. Nah, kalau seandainya degradasi lahan terjadi, ini dia nanti akan berefek kepada kekeringan. Nah, jadi semakin banyak degradasi lahan yang muncul, nah kekeringan juga akan bisa terjadi.
Sekarang kita akan masuk kepada bagaimana mitigasi yang dilakukan di dalam bencana degradasi lahan dan kekeringan. Nah, kita lihat yang pertama, bencana degradasi lahan itu bisa kita mitigasi dengan cara Gerhan dan PUKLT. Gerhan itu merupakan gerakan rehabilitasi lahan dan hutan nasional. Yang kedua itu PUKLT, yaitu pengembangan usaha tani konservasi terpadu. Nah, ini merupakan mitigasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Nah, tinggal lagi bagaimana kita masyarakat di dalam mengikuti dua buah gerakan yang tadi. Nah, gerakan rehabilitasi hutan ini bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan maupun lahan serta produktivitasnya, sehingga dia itu bisa mendukung sistem penyangga kehidupan sehingga tetap terjaga. Nah, ini mitigasi yang dilakukan di dalam bencana degradasi lahan. Nah, bagaimana mitigasi yang harus kita lakukan di dalam meminimalisir bencana kekeringan? Yaitu bisa kita lakukan dengan reboisasi atau penanaman hutan kembali, sehingga apa? Sehingga dengan adanya hutan yang bagus, itu cadangan air yang diperoleh dari catchment area itu bisa terjadi. Nah, yang kedua itu dia bisa dilakukan dengan cara pembuatan waduk atau bendungan, atau di sini cadangan air kalau seandainya terjadi kemarau yang berkepanjangan. Nah, inilah mitigasi yang dilakukan di dalam meminimalisir bencana degradasi lahan dan kekeringan. Nah, apa yang dilakukan oleh masyarakat di dalam beradaptasi untuk bencana degradasi lahan dan kekeringan? Nah, untuk bencana degradasi lahan itu biasanya masyarakat itu melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan produktivitas lahan. Itu biasanya ditanami dengan tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomis. Nah, di samping memiliki nilai ekonomis, tetapi dia juga memiliki nilai lingkungan yang bisa meningkatkan daya guna lahan itu. Nah, untuk bencana kekeringan itu masyarakat itu biasanya perilaku yang dilakukan adalah melakukan penghematan pemakaian air. Nah, setelah itu perubahan pola tanaman serta jenis tanaman. Biasanya di sini pola tanam dirubah serta jenis tanamannya juga dirubah. Nah, tanaman-tanaman yang awalnya dilakukan di sana itu membutuhkan air yang banyak. Nah, sekarang itu ditanam dengan jenis tanaman yang tahan terhadap daerah yang kurang air. Nah, jadi inilah beberapa adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat di dalam bencana degradasi lahan dan kekeringan. Itulah paparan materi singkat kita tentang mitigasi serta adaptasi yang dilakukan dalam bencana degradasi lahan dan kekeringan. Semoga bisa bermanfaat bagi semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.